Di ujung desa tempat aku tinggal, terbentang sebuah hutan kecil yang jarang dimasuki orang. Bukan karena menakutkan, tetapi karena hutan itu dianggap terlalu sunyi. Pepohonan di sana tumbuh rapat, akar-akarnya menonjol dari tanah, dan sinar matahari hanya masuk melalui celah-celah daun yang tinggi. Namun di antara semua pohon yang berdiri, ada satu pohon yang selalu mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Pohon itu jauh lebih besar daripada pohon lain di sekitarnya. Batangnya sangat lebar hingga 3 orang dewasa harus bergandengan tangan untuk memeluknya. Kulit batangnya tua, penuh guratan waktu, dan cabangnya menjulang tinggi seperti tangan raksasa yang terbuka ke langit. Orang-orang desa menyebutnya pohon penjaga hutan, karena pohon itu sudah ada sejak generasi kakek nenek mereka. Sejak kecil aku sering datang ke sana sendirian. Aku duduk di akar besarnya sambil menatap ke atas, membayangkan seperti apa dunia jika dilihat dari puncaknya. Saat angin berembus, daun-daunnya berbunyi seperti bisikan yang sulit dipahami. Kadang aku merasa pohon itu sedang bercerita, menyimpan rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau mendengarkan dalam diam. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku kembali duduk di bawah pohon itu setelah membantu ayah di kebun. Tanganku masih berbau tanah dan daun pisang. Aku menatap cabang-cabang besar yang kokoh, dan tiba-tiba, sebuah pikiran yang selama ini hanya menjadi hayalan terasa begitu jelas di kepala. Aku ingin membangun rumah di atas pohon ini. Bukan sekedar tempat berteduh kecil, tetapi rumah kayu yang benar-benar nyaman. Tempat aku bisa duduk membaca, melihat matahari terbit, mendengar hujan jatuh di atap, dan merasakan angin malam dari ketinggian. Malam itu, aku menyampaikan keinginanku kepada ayah saat kami duduk di teras. Ayah, bagaimana kalau aku membangun rumah kecil di atas pohon besar di ujung hutan? Ayah menatapku beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Kalau kau serius, kau harus belajar sabar. Pohon besar tidak bisa ditaklukkan dengan semangat sehari. Ibu yang sedang menyusun sayur hasil kebun ikut tersenyum. Dan pastikan rumahmu tidak jatuh saat hujan pertama datang. Ucapan itu justru membuatku semakin bersemangat. Keesokan paginya, aku membuka gudang tua di belakang rumah. Di sana tersimpan papan-papan kayu bekas, potongan bambu, tali rotan, dan beberapa paku yang masih layak digunakan. Aku memilih kayu satu persatu, memeriksa mana yang masih kuat. Sebagian papan berasal dari sisa perbaikan kandang lama, sebagian lagi dari rak yang sudah tidak dipakai. Aku mengangkut bahan-bahan itu dengan gerobak kecil menuju pohon besar. Perjalanan ke sana cukup melelahkan karena jalannya berbatu, tetapi setiap langkah terasa ringan karena pikiranku sudah dipenuhi gambaran rumah yang akan berdiri. Sesampainya di bawah pohon, hal pertama yang kulakukan adalah membersihkan area sekitar batangnya. Rumput liar kupotong, batu-batu kecil kususun di pinggir, dan ranting kering kukumpulkan agar tempat kerja lebih aman. Aku mengukur batang pohon dengan tali panjang. Aku mencoba membayangkan di cabang mana pondasi rumah sebaiknya dibuat. Ada satu cabang besar sekitar 5 meter dari tanah yang tampak paling ideal. Cukup datar, kuat, dan terlindung daun lebat. Namun untuk sampai ke sana, aku membutuhkan tangga. Hari pertama berlalu hanya untuk mengamati dan merencanakan. Saat matahari mulai turun, seekor burung kecil hinggap di cabang rendah. Burung itu berkicau panjang sambil memiringkan kepala, seolah heran melihat aku sibuk di bawah pohon. Aku tersenyum. Mungkin sebentar lagi aku jadi tetanggamu. Burung itu terbang naik ke atas, menghilang di antara daun. Sore semakin tenang, suara serangga mulai terdengar dari semak-semak. Aku duduk di akar pohon besar sambil menatap ke atas sekali lagi. Untuk pertama kalinya, impian itu tidak terasa mustahil. Malamnya aku hampir tidak bisa tidur. Dalam pikiranku, rumah kayu itu sudah berdiri. Dinding kayu sederhana, jendela kecil menghadap timur, tangga tali yang menggantung, dan balkon sempit tempat melihat kabut pagi. Aku tahu perjalanan ini akan panjang, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Pagi berikutnya, udara desa masih dipenuhi embun ketika aku mulai membuat tangga pertama. Aku memilih bambu yang lurus dan cukup tebal, lalu memotongnya menjadi 2 batang panjang.
Anak-anak tangga dibuat dari potongan bambu pendek yang diikat kuat menggunakan tali rotan. Tangga itu sederhana, tetapi harus cukup kuat untuk menopang tubuhku berkali-kali naik turun. Ayah membantu menguji kekuatannya sebelum aku membawanya ke hutan. "Kalau tangga ini patah, rumahmu belum jadi, tapi kau sudah jatuh duluan," katanya sambil tertawa kecil. Sesampainya di pohon besar, aku menyanjalkan tangga ke batang pohon dengan hati-hati. Untuk pertama kali, aku memanjat lebih tinggi dari biasanya. Semakin naik, udara terasa berbeda. Angin lebih kuat, suara desa terdengar semakin jauh, dan daun-daun bergerak lebih jelas di sekelilingku. Saat sampai di cabang besar yang kupilih kemarin, aku berhenti sejenak untuk menenangkan nafas. Dari titik itu, pemandangan desa mulai terbuka. Sawah terlihat seperti hamparan hijau luas. Atap rumah tampak kecil, dan jalan setapak seperti garis tipis yang membelah ladang. Aku mulai memasang papan pertama sebagai dasar pondasi. Pekerjaan ini jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Menahan papan dengan satu tangan sambil memaku dengan tangan lain membutuhkan keseimbangan tinggi. Beberapa kali palu hampir terjatuh. Beberapa kali aku harus turun lagi karena tali kurang panjang atau paku tertinggal di bawah. Namun setiap papan yang berhasil terpasang memberi semangat baru. Menjelang siang, 2 anak desa datang melihat. "Kau benar-benar jadi membangun rumah?" tanya mereka kagum. "Iya, kalau selesai dari atas sini, kita bisa melihat matahari terbit paling dulu." Mereka akhirnya membantu mengangkat papan dari bawah. Dengan bantuan mereka, pekerjaan menjadi lebih cepat. Hari itu 4 papan besar berhasil terpasang membentuk sebagian lantai. Saat aku berdiri di atasnya, rasa bangga mulai tumbuh. Lantai itu belum sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa rumah ini benar-benar mulai terbentuk. Menjelang sore, langit mendadak gelap. Angin berubah lebih kencang. Aku buru-buru turun ketika tetes hujan pertama jatuh. Malamnya, hujan deras mengguyur desa. Aku sulit tidur karena terus memikirkan apakah pondasi kayu itu akan bertahan. Keesokan pagi, aku berlari ke hutan. Jantungku berdegup cepat saat melihat ke atas. Dan di sana, lantai kayu itu masih berdiri. Sedikit basah tetapi kokoh. Aku menyentuh batang pohon dengan lega. Seolah pohon tua itu menerima rumahku untuk berdiri di tubuhnya. Hari itu aku tahu, ini bukan lagi mimpi. Ini sudah menjadi kenyataan yang sedang tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah pondasi lantai berhasil bertahan melewati hujan pertama, semangatku justru semakin besar. Setiap pagi setelah membantu pekerjaan rumah dan kebun, aku langsung menuju pohon besar di ujung hutan dengan membawa alat-alat yang kubutuhkan. Kini, lantai kayu di atas cabang besar itu sudah cukup kuat untuk menopang tubuhku dengan nyaman. Aku bisa berdiri tanpa takut kehilangan keseimbangan, bahkan mulai duduk di tepinya sambil memikirkan bentuk rumah yang akan kubangun. Langkah berikutnya adalah membuat dinding. Aku memilih papan kayu yang lebih ringan agar tidak terlalu membebani cabang pohon. Sebagian kayu kupotong dengan ukuran sama agar susunannya rapi. Sebelum dipasang, setiap papan kubersihkan dari serpihan kasar menggunakan amplas sederhana supaya permukaannya halus. Pekerjaan memasang dinding ternyata jauh lebih sulit daripada membuat lantai. Jika di lantai aku masih bisa menahan papan dengan kaki dan tangan, untuk dinding aku harus menjaga keseimbangan sambil memastikan papan tetap tegak. Beberapa kali paku meleset, beberapa kali papan hampir jatuh ke bawah. Saat matahari mulai tinggi, angin dari arah bukit bertiup lebih kuat. Daun-daun bergerak cepat, membuat cabang pohon sedikit bergoyang. Aku sempat berhenti beberapa kali, menunggu angin reda sebelum melanjutkan pekerjaan. Namun, sedikit demi sedikit, bentuk rumah mulai terlihat. Aku membuat dinding hanya setinggi dada terlebih dahulu, agar pekerjaan lebih aman. Sisi depan sengaja kubiarkan lebih terbuka, karena aku ingin membuat jendela besar yang menghadap ke arah timur. Sejak awal aku membayangkan duduk di dalam rumah sambil melihat matahari muncul dari balik sawah setiap pagi. Ketika papan terakhir untuk sisi timur terpasang, aku mulai memotong bagian tengah sebagai ruang jendela. Bingkainya kubuat dari kayu yang lebih tebal agar kuat.
Setelah selesai, aku berdiri sejenak dan melihat keluar dari lubang jendela itu. Pemandangannya membuatku diam. Dari sana, terlihat kabut tipis masih menggantung di atas sawah. Burung-burung terbang rendah, dan garis sungai kecil di kejauhan tampak seperti pita perak terkena cahaya. Aku tersenyum sendiri. Inilah jendela pertamaku ke langit. Siang itu ibu datang membawa bekal makan siang. Ia berdiri di bawah pohon sambil memanggil namaku. Aku turun perlahan. Saat melihat bentuk rumah mulai muncul, ibu menatap ke atas dengan kagum. Dari bawah saja sudah terlihat indah. Aku duduk di akar pohon sambil makan nasi dan lauk sederhana. Rasanya jauh lebih nikmat karena dimakan di bawah pohon yang kini perlahan menjadi bagian penting dari hidupku. Sore harinya aku kembali naik untuk memasang dinding sisi lain. Seekor tupai muncul dari cabang sebelah dan berhenti sangat dekat. Ia memandang papan kayu yang kupasang, lalu meloncat ke cabang lain. "Tenang saja, aku tidak akan mengambil rumahmu," kataku sambil tertawa. Hari demi hari berlalu. Rumah itu kini memiliki 3 sisi dinding. Aku menyisakan satu sisi terbuka untuk pintu masuk. Masalah berikutnya adalah atap. Mengangkat bahan atap ke atas ternyata pekerjaan paling melelahkan sejauh ini. Aku menggunakan tali panjang yang kuikatkan ke cabang, lalu menarik lembaran kayu tipis dari bawah satu persatu. Beberapa kali tali hampir terlepas. Beberapa kali aku harus turun karena posisi kayu miring. Namun menjelang sore, rangka atap pertama berhasil terpasang. Saat matahari tenggelam, sinarnya masuk melalui jendela timur dan mengenai lantai kayu, menciptakan garis cahaya panjang di dalam rumah kecil itu. Aku duduk di lantai memandang cahaya itu perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar hidup. Malam harinya, aku membawa lampu kecil ke atas. Dari kejauhan, cahaya itu terlihat seperti lentera menggantung di antara daun. Beberapa orang desa yang lewat berhenti memandang dari kejauhan. Rumah di atas pohon itu mulai menjadi pembicaraan. Ketika dinding dan atap utama selesai, sebenarnya rumah itu sudah cukup untuk berteduh. Namun dalam pikiranku, rumah impian itu belum lengkap. Aku ingin ada tempat kecil di depan rumah untuk duduk menikmati pemandangan. Sebuah balkon. Pagi itu udara sangat dingin. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Saat aku naik ke rumah pohon, seluruh desa hampir tertutup kabut putih. Hanya ujung atap rumah-rumah yang terlihat samar dari kejauhan. Dari atas sana, rasanya seperti berdiri di atas awan. Aku mulai mengukun bagian depan rumah untuk tambahan balkon kecil. Cabang pohon di sisi depan cukup kuat untuk menopang 2 papan tambahan. Aku memasang balok penyangga lebih tebal, lalu menambahkan papan memanjang ke depan. Pekerjaan harus dilakukan perlahan karena bagian ini menjorok keluar. Setelah lantai balkon selesai, aku menambahkan pagar kecil dari bambu agar aman saat duduk di sana. Menjelang siang, balkon kecil itu akhirnya berdiri. Aku duduk di tepinya sambil menggantung kaki. Angin bertiup lembut membawa aroma daun basah dan tanah. Di kejauhan terdengar suara ayam dari desa. Untuk beberapa saat, aku hanya diam menikmati semuanya. Rumah ini ternyata memberiku sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ketenangan. Aku lalu membuat kursi kecil dari potongan kayu sisa. Bentuknya sederhana, cukup untuk 1 orang duduk menghadap ke timur. Saat kursi selesai, aku menaruhnya di balkon. Kini setiap pagi aku punya tempat untuk menunggu matahari terbit. Beberapa hari kemudian, ayah ikut naik melihat hasil akhirnya. Ia memeriksa sambungan kayu satu persatu, lalu berdiri di balkon sambil melihat kejauhan. "Kalau dulu hanya mimpi, sekarang kau sudah membangunnya dengan tanganmu sendiri," katanya. Aku tersenyum bangga. Di bawah pohon, ibu mulai menanam bunga liar di sekitar akar besar. Katanya agar rumah pohon terlihat hidup dari bawah. Sedikit demi sedikit, area sekitar pohon berubah. Rumput dibersihkan, batu-batu disusun menjadi jalan kecil dan tempat itu menjadi lebih nyaman. Anak-anak desa mulai datang setiap sore hanya untuk melihat rumah pohon. Mereka sering meminta izin naik bergantian. Dari atas terdengar suara kagum setiap kali mereka melihat pemandangan. Dari sini, desa terlihat kecil sekali. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, langit berubah jingga terang.
Cahaya itu mengenai dinding kayu rumahku hingga tampak keemasan. Aku duduk sendirian di balkon. Kabut mulai naik dari sawah. Burung-burung kembali ke sarang dan daun-daun bergerak pelan. Aku menyadari sesuatu. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah bukti bahwa sesuatu yang lama hanya hidup dalam hayalan bisa berubah menjadi nyata jika dikerjakan sedikit demi sedikit setiap hari. Dan pohon tua itu kini bukan hanya pohon besar di ujung hutan. Ia telah menjadi bagian dari cerita hidupku sendiri. Setelah balkon selesai, pagar terpasang dan seluruh dinding diperiksa kembali agar kuat menghadapi angin malam, akhirnya tiba hari yang sejak awal paling kutunggu. Malam pertama tidur di rumah pohon yang kubangun sendiri. Sejak pagi aku sudah sibuk menyiapkan segala sesuatu. Aku membawa tikar tipis, selimut kecil, lampu minyak, buku catatan, dan sedikit makanan ke atas rumah pohon. Tangga bambu yang selama ini kupakai naik turun, kini sudah kuikat lebih kuat pada batang pohon agar aman dilewati malam hari. Langit hari itu sangat cerah. Matahari bersinar lembut, seolah cuaca juga ikut mendukung momen penting itu. Dari bawah, rumah kayu kecil di atas cabang besar kini tampak seperti bagian alami dari pohon tua tersebut. Kayu-kayu yang kupasang mulai menyatu warnanya dengan batang pohon, seakan rumah itu memang telah lama ada di sana. Siang hari beberapa anak desa datang lagi. "Benarkah malam ini kau tidur di atas sana?" tanya seorang anak dengan mata berbinar. Aku mengangguk. Malam ini aku ingin mendengar suara hutan dari atas. Mereka tertawa dan meminta naik sekali lagi sebelum sore tiba. Bergantian mereka duduk di balkon kecil, memandang sawah yang terbentang jauh, lalu turun dengan wajah puas. Saat matahari mulai condong ke barat, suasana sekitar pohon menjadi lebih tenang. Suara anak-anak perlahan menghilang, digantikan suara serangga malam yang mulai muncul dari semak-semak. Ayah datang membawa seutas tali tambahan. "Pasang ini di sisi kanan tangga. Malam kadang lebih licin karena embun," katanya. Kami memeriksa seluruh sambungan kayu bersama-sama. Ayah mengetut beberapa bagian lantai, memastikan tidak ada papan yang longgar. Setelah selesai, ia berdiri di bawah dan menatap ke atas. Rumah ini kecil, tapi dibangun dengan kesabaran besar. Aku tahu itu pujian yang jarang ia ucapkan langsung. Ibu datang terakhir membawa termos air hangat dan beberapa pisang goreng. "Kalau malam dingin, jangan lupa minum ini," katanya sambil tersenyum. Menjelang senja, aku naik ke rumah pohon sendirian. Dari balkon, langit terlihat berubah warna perlahan. Biru pucat, lalu jingga, kemudian merah keemasan. Cahaya matahari terakhir menembus sela daun dan memantul di dinding kayu, membuat seluruh ruangan tampak hangat. Aku duduk di kursi kecil yang kubuat sendiri. Dari atas sini, desa terlihat damai. Asap tipis dari dapur rumah-rumah mulai naik ke udara. Jalan kecil di antara sawah tampak sepi. Suara sapi dari kejauhan terdengar samar. Ketika matahari akhirnya tenggelam, angin malam mulai turun. Aku menyalakan lampu minyak dan menaruhnya di dekat jendela timur. Cahaya kecil itu memantul di papan kayu, membuat ruangan sederhana itu terasa hidup. Malam datang perlahan. Suara hutan berubah. Jika siang dipenuhi suara burung dan angin ringan, malam membawa bunyi daun bergesekan, serangga malam, dan sesekali suara burung hantu dari kejauhan. Awalnya aku hanya duduk diam mendengarkan. Lalu aku membuka jendela dan memandang langit. Bulan malam itu muncul utuh, besar dan terang. Dari atas rumah pohon, bulan terlihat lebih dekat daripada biasanya. Cabang-cabang pohon membentuk bayangan panjang di tanah. Aku membaringkan diri di atas tikar. Atap kayu di atas kepalaku mengeluarkan bunyi pelan setiap kali tertiup angin. Pohon besar itu bergerak sangat halus, hampir seperti bernafas. Ada rasa aneh tetapi menenangkan, seolah aku sedang berada di pelukan alam. Beberapa saat kemudian angin bertiup lebih kuat. Rumah kayu sedikit berderit. Aku duduk lagi memastikan semuanya aman. Papan tetap kokoh, tali tetap kuat. Cabang besar tetap tenang menopang seluruh rumah. Saat itulah aku benar-benar percaya bahwa rumah ini akan bertahan. Di tengah malam, aku keluar ke balkon. Kabut tipis mulai naik dari sawah dan menyelimuti bagian bawah desa. Dari atas, rumah-rumah terlihat seperti titik cahaya kecil di bawah lautan putih. Pemandangan itu begitu indah, sampai aku hampir lupa waktu.
Aku mengambil buku catatan kecil dan menulis. Hari ini, mimpi yang dulu hanya ada di kepala akhirnya benar-benar memiliki dinding, atap, dan jendela. Aku tidur di tempat yang dulu hanya bisa kubayangkan saat duduk di bawah pohon ini. Menjelang dini hari, udara semakin dingin. Aku kembali masuk dan menyelimuti tubuh dengan kain tipis. Saat mata mulai terpejam, suara daun menjadi musik malam terakhir yang kudengar. Ketika pagi datang, cahaya pertama masuk melalui jendela timur tepat seperti yang kubayangkan sejak awal. Sinar matahari menyentuh lantai kayu, bergerak perlahan hingga mencapai dinding. Aku bangun dan langsung menuju balkon. Kabut pagi masih menggantung di bawah, sementara matahari mulai muncul dari balik sawah. Untuk beberapa saat, aku hanya berdiri diam. Semua kerja keras, kayu yang dipikul, paku yang dipasang, tangga yang dibuat, hujan yang dikhawatirkan, semuanya terasa terbayar di pagi itu. Di bawah, ayah sudah berdiri sambil melihat ke atas. "Bagaimana rasanya tidur di langit?" serunya. Aku tertawa. Lebih tenang daripada yang kubayangkan. Hari itu rumah pohonku tidak lagi sekedar proyek. Ia telah menjadi tempat yang hidup. Tempat untuk berpikir, bermimpi, dan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan pohon tua di ujung hutan kini bukan hanya penjaga hutan. Ia telah menjadi penjaga semua mimpi yang berani kubangun dengan tanganku sendiri.